17 Mei 1902, Nona Eha Z. Handelar. Tiada terkatakan betapa nikmat rasa hati saya bahwa akhirnya saya dapat mulai belajar lagi. Sekarang baru sampai pada tingkat penyegaran kembali yang sudah pernah saya kenal dan saya ketahui. Sudah lebih dari 10 tahun penuh saya tidak belajar-belajar lagi. Heran saya bahwa saya tidak lupa semuanya. Ada juga baiknya belajar pada usia yang telah matang. Sekarang saya lebih mudah menangkap, barangkali lebih cepat dan lebih mengerti daripada ketika berusia lebih muda. Tetapi saya tetap menyayangkan sekali bahwa sekarang saya bukan 13, melainkan 23 tahun. Saya akan dapat meluaskan pelajaran, dan sekarang saya terikat oleh umur. Pertama-tama mencapai 2 ijazah Belanda, lalu kemudian 1 atau 2 bahasa daerah. Baru saja terpaksa saya mogok bekerja. Bayangkan, tangkai pena saya patah di tengah. Itu belum pernah terjadi. Sayang pena itu. Sangat saya sayangi tangkai pena itu. Begitu sangat lamanya dan senangnya kami bekerja bersama-sama. Manusia aneh. Siapakah yang bersedih hati karena tangkai penanya patah? Pada bulan April yang lalu kami bepergian. Kami telah mengunjungi adik. Kami berangkat dari rumah tanpa bayangan sedikit pun akan bertemu dengan dia. Kami harus mengunjungi kakak yang sakit, kakak perempuan sulung. Di sana kami menerima surat dari adik dengan permintaan yang mengharukan, agar kami sudi terus ke Pemalang. Pagi harinya segera kami naik kereta api ke rumahnya. Bagaimana melukiskan pertemuan itu? Pendeknya bahagia sekali. Saat-saat pertama tidak lain yang kami lakukan hanyalah saling memandang, tertawa dan saling memegang erat-erat. Dan saya mengucap syukur melihat dia dalam keadaan sehat. Belum pernah sebelumnya ia tampak segar dan demikian bercahaya. Pipinya kemerah-merahan. Lebih saya bersyukur melihat bagaimana suaminya menghormati dan menghargainya. Senang sekali saya dapat berkenalan lebih baik dengan saudara saya yang baru itu. Ia baik hati dan ramah dengan banyak sifat-sifat baik. Jujur sekali, adil, setia dan lekas menaruh belas kasihan. Adik adalah temannya, penasehatnya, sahabatnya dan ibu 3 orang anaknya yang mencintainya seperti mencintai ibu sendiri. Anak-anak mengikutinya kemana-mana seperti anjing kecil yang setia. Anak yang sulung, anak laki-laki berumur 7 tahun tinggal dengan kakek dan neneknya. Adik menginginkan benar ia tinggal dengannya, dan anaknya yang amat sayang kepada adik mau sekali. Tetapi tidak diizinkan oleh kakek dan neneknya. Yang 2 orang lainnya anak-anak perempuan berumur 6 dan 4 tahun. Sekarang adik mengajar mereka di rumah. Calon murid-murid saya, Stella. Ipar saya menyerahkan pendidikan anak-anaknya sepenuhnya kepada adik. Dan tentu saja adik akan mendidik anak-anaknya menurut semangat kami. Adik tidak dapat mewujudkan cita-citanya dalam masa gadisnya seperti yang dimimpikan waktu itu. Tetapi apakah kewajiban yang ditanggungnya atas kehendak sendiri itu karenanya menjadi kurang indah? Masih dapat jugalah ia menyebarkan rahmat dan berkah di sekelilingnya. Jalan kami berpisah, tetapi kami berdua menuju kepada cita-cita yang sama. Bukankah tidak menjadi soal jalan mana yang ditempuh, asal jalan itu baik dan menuju tujuan yang mulia. Dengan segenap hati dan jiwa, saya ingin pergi ke negeri Belanda. Alasannya cukup banyak. Pertama-tama karena di sana saya dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk tugas yang ingin sekali saya jalankan. Kedua, saya ingin menghirup udara Eropa untuk sama sekali menghilangkan sisa-sisa purbasangka yang masih melekat pada saya. Tidak banyak, tetapi menghambat juga. Negeri Belandalah yang harus dan akan membuat saya sebagai perempuan bebas dalam arti kata yang sesungguhnya. Udara serta iklim dingin negeri kamu sekalian
harus menanggalkan semua prasangka yang masih melekat pada diri saya. Barulah dalam kenyataan saya akan menjadi bebas. Saya akan menyebutkan suatu contoh. Bagi saya bukan apa-apa untuk bergerak dalam suatu balairung yang penuh dengan orang laki-laki Eropa. Tetapi saya akan kebingungan sekali apabila saya harus menerima orang laki-laki Jawa bujangan dan setingkat, walaupun hanya seorang. Tertawakanlah, ejeklah dan anggaplah saya gila. Tetapi demikianlah kenyataannya. Sungguh, tanpa teman, saya tidak berani berjalan di muka orang laki-laki yang belum saya kenal. Dan walaupun ada teman, masih tetap juga saya kurang senang dan merasa tidak tenang. Itulah, walaupun semangat kebebasan saya kuat, saya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh pendidikan Bumiputra yang dengan keras memisahkan gadis-gadis dari laki-laki yang belum dikenal. Apabila terus-menerus diajarkan bahwa seorang gadis tidak patut menampakkan diri di hadapan mata orang laki-laki yang belum dikenal dan seorang gadis senantiasa harus menjauhi orang laki-laki, maka akhirnya pasti orang merasa sesak napas untuk bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Ini tidak boleh terus-menerus demikian. Prasangka itu harus lenyap. Kalau demikian keadaannya, bagaimana kami dapat bekerja sama dengan kaum laki-laki? Ini cita-cita kami yang muluk. Dan hanya udara Eropa lah yang sama sekali dapat membersihkan saya dari pengaruh pendidikan Bumiputra. Negerimu, Stella, yang akan membuat saya membuang purbasangka jauh-jauh yang sekarang sangat menghambat itu. Tertawakanlah ketololan saya itu kehendak hatimu. Tetapi negerimu akan membuat saya bebas, sungguh-sungguh bebas. Tanggal 19 April, kami kembali dari perjalanan. Ayah naik kereta api melalui beberapa stasiun untuk menjemput kami dan menyambut kami dengan telegram dinas panjang dari residen, yang memuat kabar gembira bahwa Tuan Van Kol pagi harinya akan datang di Jepara. Sungguh suatu sambutan yang sangat menggembirakan hati, dan lebih-lebih lagi karena di rumah saya menemukan suratmu itu. Semua pegawai pemerintah di tempat-tempat yang akan dilalui tamu mendapat perintah dari residen untuk menyambutnya. Perjalanan dari Semarang ke Jepara terus-menerus dipakai untuk studi. Jarang terdapat orang yang serajin dia, dan alangkah kuatnya jiwanya. Tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Melihat, mendengar, menangkap dan menjiwai menjadi satu dalam dirinya. Minggu siang sekitar jam 3, rombongan tamu tiba. Mereka terdiri atas Van Kol, seorang wartawan sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan baginya, serta ayah, yang menantikan di daerah perbatasan. Mereka mendapat kecelakaan di jalan. Poros depan kereta putus dan perjalanan dilanjutkan dengan dokar-dokar yang melaju bergoncang-goncang. Patut kita iri kepadanya. Di mana ia dapat beristirahat kalau ia memerlukannya. Di dalam dokar yang berguncang-guncang itu ia tidur nyenyak sekali. Tidak ubahnya seperti di atas tempat tidur bulu yang paling empuk. Dengan sungguh-sungguh, Van Kol merencanakan untuk tidak menginap dimanapun kecuali di hotel. Di mana-mana ia menolak undangan bermalam. Di sini ia juga bermaksud turun di hotel. Tetapi setelah berkenalan, ia menerima undangan kami untuk bermalam di rumah. Kelak kami dengar bahwa kamilah yang membuat dia tidak tetap kepada pendiriannya. Di sini ia menemukan amat banyak bahan untuk dipelajari dan diteliti. Ia dapat mengamati apa pengaruh pendidikan Eropa terhadap anak-anak perempuan kaum bangsawan. Kesempatan itu tidak dibiarkan lewat dengan sia-sia. Untunglah bahwa baru kemudian kami mendengar tentang hal itu. Kesadaran bahwa kami objek studinya akan menyebabkan kami merasa terkekang, dan barangkali karenanya sikap dan tingkah laku kami menjadi tak wajar. Waktu makan siang harinya hampir terus-menerus kami berbicara tentang anak istrinya. Senang sekali mendengar bagaimana laki-laki itu menghormati istrinya.
Suatu titik persentuhan lagi, Stella. Van Kol berkirim-kiriman surat dengannya sehubungan dengan karya sastranya. Secara kebetulan terungkap oleh perempuan itu karunia Tuhan yang indah dalam dirinya, bakat menulis yang bagus. Waktu itu dia guru pribadi dan bersama teman-temannya mengadakan perjalanan ke sebuah pesanggerahan di lereng Gunung Penanggungan. Pesanggerahan mereka di Prinsenhage diberi nama menurut nama pesanggerahan ini, yaitu Lali Jiwa, ketenangan jiwa. Seorang di antara mereka harus membuat laporan tentang perjalanan itu dan undian akan menunjukkan siapa yang akan menulisnya. Dan undian jatuh padanya. Ia mengirimkan karangannya dan redakturnya minta buah penanya lebih banyak lagi. Van Kol telah mengunjungi semua tempat di mana ia dulu bekerja dan bertempat tinggal. Dan anak-anak yang dulu bermain-main dengan anaknya yang perempuan dijumpainya kembali setelah menjadi seorang ibu. Ia masih mengenal mereka semua dengan nama masing-masing. 4 hari disediakan untuk mengunjungi Jawa Tengah dan dari 4 hari itu dihabiskan 1 hari dengan kami. Stella, kebahagiaan bersama Tuan Van Kol seperti hari itu dan malam itu sudah lama tidak kami rasakan. Seandainya si kecil hadir, alangkah gembira hatinya. Dan kamu, Stella, kami pun akan menikmati sepenuhnya malam itu. Tetapi kamu hadir. Kamu selalu ada dalam ingatan saya. Ketika saya duduk di sana, kamu seakan-akan berdiri dekat Van Kol. Stella, Stella, Stella. Demikian detak hati saya terus-menerus. Bahwa Van Kol di sana duduk di tengah-tengah kami, bahwa kami bertukar pendapat dan saling mengasah pikiran. Semua itu adalah usahamu. Yang paling menggembirakan dari semuanya ialah bahwa ia akan meratakan jalan bagi kami. Terima kasih saya kepadamu tak terkatakan, Stella. Di sana, di pendopo bagian paling depan duduk tamu-tamu kami, orang tua kami, Annie Glaser, Rukmini dan saya. Sebelumnya kepadanya kami perlihatkan hasil karya seni bangsa kami yang sangat kuat memikat rasa kagumnya, dan dia membuat catatan tentang hal itu. Beberapa orang hadirin meninggalkan tempatnya, kursi di dekat Van Kol menjadi kosong, dan di situ saya mengambil tempat. Ketika itu ia mulai, "Nona ada rencana untuk pergi ke negeri Belanda." Melchers mengatakan itu kepada saya. Atas jawaban saya yang membenarkan, ia melanjutkan. Tetapi kelak sukar sekali bagi Nona untuk kembali. Di dalam masa setelah kembali itulah terletak kesukarannya. Bagaimana maksud Tuan? Ia minta izin berbicara secara terbuka dan dengan terus terang menyatakan pikirannya. Ketika saya katakan bahwa saya tidak mengharapkan sikap lain darinya, ia berkata, "Sangat sukar bagi Nona kalau kelak Nona menikah. Kalau Nona pernah ke negeri Belanda, Nona tidak akan dapat lagi bahagia, apalagi nanti menjadi istri pejabat Bumi Putra." Ia mengambil contoh gadis-gadis Indo yang sangat terpelajar, teman-teman mereka yang menikah dengan orang-orang Belanda. Mereka benar-benar saling mencintai, tetapi yang Indo tidak merasa senang dalam masyarakat Belanda yang Belandanya tidak dapat menggabungkan diri kepada kehidupan bersama golongan Indo. Dengan demikian, hubungan suami istri itu terus-menerus tegang. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Saya biarkan dulu ia mengungkapkan semua pikirannya sebelum saya menyatakan pendapat saya. Tuan Van Kol, maksud saya pergi ke negeri Belanda adalah untuk belajar di sana, untuk dididik dalam suatu keahlian, yaitu khusus pengajaran. Sehingga kalau saya telah kembali di Hindia, saya bermaksud membuka sekolah lengkap dengan pemondokan untuk anak-anak perempuan kepala-kepala Bumi Putra, sebab saya ingin mengabdikan diri kepada pendidikan mereka. Dengan terkejut ia memandang kepada saya. Terlihat sinar gembira dalam matanya yang biru yang tertuju kepada saya.
Dan seperti berbicara kepada diri sendiri, ia berkata, "Itu bagus sekali, itu cita-cita yang bagus, tujuan yang mulia." Lalu kepada saya, "Bukankah senang sekali untuk menyampaikan tujuan hidup?" Terdengar semangat yang menyala-nyala dalam suaranya, matanya yang bercahaya bersinar. Dan hati saya menjadi gembira sekali. Tanpa saya sadari, saya berkomat-kamit mengucapkan sepatah kata, sebuah nama, Stella. Stella, seandainya ketika itu saya dapat menyulap kamu sebentar di samping saya, sebentar saja, maka dunia ini dulu akan terlalu mudah untuk saya yang berbahagia itu. Itulah kebahagiaan. Saat itulah ketika maksud-maksud saya dipahami dengan baik sekali. Waktu pikiran-pikiran saya mendapat penghargaan dari seorang tokoh ulung seperti Van Kol. Perasaan itu pasti ada juga pada setiap ibu apabila mereka melihat anak-anaknya dipahami dan dihargai. Ia sangat mengerti saya. Saya tidak perlu berkata banyak. Ia segera memahami saya dan baik sekali. Ia bertanya kepada saya, "Sudahkah hal itu saya bicarakan juga dengan Nyonya Rosboom?" "Tidak, dulu saya tidak ada kesempatan. 2 kali kami berjumpa dengan dia, banyak sekali orang, waktu dansa dan santap malam. Rupanya kami dibicarakan di istana. Setidak-tidaknya Tuan Van Kol segera mengatakan kepada kami pada waktu datang, bahwa ia diberitahu oleh Gubernur Jenderal bahwa Yang Mulia mengenal kami bertiga. Sayang sekali bahwa saya tidak dapat pergi ke Bogor untuk berbicara dengan Nyonya Rosboom. Dalam percakapan menyatakan pikiran dan perasaan jauh lebih mudah. Baru saja saya menerima undangan dari seorang perempuan untuk berkunjung dan bermalam di rumahnya di Bogor. Ia kerap kali mengunjungi Nyonya Rosboom. Dalam liburan bulan berikutnya, Annie Glaser pergi ke Betawi dan Bogor. Ia akan mengunjungi keluarga Abendanon untuk mengatakan semua isi hati kami kepada mereka. Dan dia juga akan berkunjung pada keluarga di Bogor. Andaikan saya dapat ikut dengan dia. Yang harus kami kerjakan adalah mengajukan permohonan atau semacam itu. Sebulan lagi Tuan Van Kol akan kembali ke Betawi. Ia akan menulis surat kepada kami apabila surat kami telah sampai di sana. Dalam surat itu kami sebutkan secara singkat apa yang kami inginkan disertai nama dan umur. Agar di negeri Belanda ia segera ingat kepada urusan kami. Berulang kali kami dimintanya untuk menulis surat kepada istrinya. Dengan senang hati, permintaan tersebut kami kabulkan. Juga rencana Rukmini untuk melanjutkan ke akademi disambutnya dengan baik. Begitu juga apabila kemudian ternyata Rukmini tidak berbakat dalam bidang seni dan mau pindah ke sekolah rumah tangga. Ia setuju dengan pendapat kami, bahwa dengan jalan itu Rukmini juga akan dapat berguna sekali bagi bangsa kami. Akan tetapi bagi Rukmini, ia menganggap akan baik apabila Rukmini masuk akademi dulu, beberapa bulan sebelum dia memutuskan untuk mengikuti kursus dalam ilmu kerumah tanggaan. Ia senang sekali bahwa kami berdua akan bekerja sama dan saling mengisi. Saya melihat sesuatu yang bagus sekali dari Nona berdua, katanya berulang kali, bahwa Nona mau dan bermaksud mengusahakan yang demikian itu. Cita-cita untuk mengajarkan ilmu kesehatan dan mata pelajaran yang berhubungan dengan itu di semua sekolah, saya bicarakan juga. Dan saya beritahukan kepadanya bahwa saya ingin mengikuti kursus dalam mata pelajaran seperti ilmu kesehatan, ilmu balut-membalut, perawatan orang sakit, agar kelak dapat mengajarkannya kembali di sekolah kami. Pikiran saya itu dipandangnya sangat baik. Di Hindia, Nona tidak dapat belajar ilmu itu, dan kalaupun dapat sangatlah sukar. Di Eropa mudah sekali. Semuanya ada dan Nona akan dapat menyelesaikannya dalam waktu beberapa tahun. Nona kan dapat berbicara, menulis dan membaca bahasa Belanda dengan mudah. Singkatnya ialah, kami harus pergi ke negeri Belanda. Dengan rencana itu, Nona memang harus pergi ke Eropa. Di sini Nona tidak dapat mewujudkan cita-cita itu.
Saya akan merasa sayang benar kalau Nona tidak dapat menjadikan cita-cita itu sebagai suatu kenyataan. Saya katakan juga kepadanya mengapa kami lebih-lebih lagi menginginkan tinggal sementara di Eropa. Ia seperasaan dengan kami tentang hal itu. Juga ia sependapat dengan kami bahwa apa yang kami contohkan akan lebih banyak ditiru dan cita-cita kami akan lebih banyak disebarluaskan jika kami dilindungi pemerintah dan bekerja di bawah perlindungannya. Bangsa Jawa dapat disamakan dengan anak besar yang suka akan kilau dan kecemerlangan. Di mana pemerintah turut bercampur tangan, di situ bangsa kami menaruh rasa hormat. Ketika saya ungkapkan pikiran kami kepada Tuan Van Kol, ia bertanya pada saya, bagaimana saya sampai kepada pikiran itu? Betapa besar perhatiannya terhadap semua yang saya ketengahkan. Silakan menulis surat kepada istri saya. Demikian dimintanya berulang kali di sela-sela percakapan. Kami bicarakan pendidikan, kalau hal itu sekurang-kurangnya boleh disebut demikian, untuk anak-anak perempuan kaum bangsawan. Van Kol kenal istri-istri bupati dan tahu akan kehidupan mereka yang selalu sama saja. Waktunya telah tiba untuk berbuat sesuatu bagi pendidikan anak-anak perempuan Jawa. Kepadanya, kepada laki-laki yang terakhir, menguatkan saya coba membuktikan arti perempuan dalam masyarakat. Dengan penuh rasa cinta, hormat, pemujaan, dan penghargaan, ia berbicara tentang istrinya yang pandai dan berbakat luas. Istrinya adalah pembimbingnya dan penasehatnya. Orang besar itu sangat hormat terhadap istrinya yang bentuk badannya kecil, tetapi amat sangat besar hati dan jiwanya. Saya terharu karenanya. Saya merasa tenang sekali bersama-sama dia. Alangkah baiknya bagi saya. Tak terhingga rasanya apabila Dewi Fortuna kelak membawa saya ke lali jiwa dan berminggu-minggu saya bersama-sama semangat dan jiwa-jiwa yang unggul itu. Alangkah nikmatnya. Akan terjadikah hal itu, Stella? Akan terjadikah? Saya takut benar bayangan itu begitu bagus, terlalu indah dalam kenyataan. Berulang-ulang pada akhir-akhir ini saya mengira bahwa perwujudan keinginan hati saya sudah hampir nyata. Dan berulang kali ternyata hanya merupakan suatu impian. Hanya apabila terjadi sesuatu yang menyedihkan, maka itu adalah kenyataan. Demikian banyak sudah penderitaan kami dalam membela perkara kami, Stella. Kami tahu masih banyak, lebih banyak lagi yang akan kami tanggung. Semoga atas karunia Tuhan semua penderitaan dan perjuangan itu tidak sia-sia, tidak tanpa arti. Semoga dari situ tumbuh bunga-bungaan untuk sesama manusia kita. Kalau kami tidak dapat pergi ke negeri Belanda, Stella, izinkanlah kami ke Mojowarno. Banyak sekali cita-cita yang indah lenyap karenanya. Tetapi bersyukurlah bersama kami, Stella, bahwa kami mampu menjaga perangai kami tetap tinggi. Pergi ke Mojowarno bagi kami berarti mati untuk dunia, tempat kami hidup sampai sekarang. Tetapi kami tetap hidup bagi beberapa orang yang menaruh simpati sepenuhnya kepada kami dan yang pendapatnya sangat kami hargai. Kami tidak akan dapat berbuat sesuatu untuk perempuan kaum bangsawan yang nasibnya justru sangat jelek, setidak-tidaknya bagi kebanyakan orang. Dan yang menimbulkan rasa belas kasihan yang mendalam pada diri kami. Hanya dengan pena, kami dapat membela mereka. Sungguh pun demikian, yang lebih baik dari 1000 patah kata yang bersemangat adalah satu contoh yang berbicara. Contoh itu akan menambah kekuatan pada perkataan. Bagi kami, Mojowarno lebih mudah. Di sana tidak akan ada perlawanan maupun prasangka yang harus kami atasi. Rakyat akan senang menerima kami di tengah-tengah mereka. Perjuangan yang akan kami lakukan di sana adalah melawan diri sendiri, melawan segala keanehan dalam pendidikan kami. Saya dinasehati untuk menulis semua yang saya pikirkan dan saya rasakan, mengenai ketidakadilan yang demikian hebat dalam dunia perempuan kami, yang menyebabkan beberapa orang perempuan hidup sengsara. Tulisan itu dapat dimuat dalam brosur atau dalam surat kepada Sri Ratu.
Kebaikannya akan sangat banyak bagi perkara kami, kalau perempuan sendiri yang menunjukkan ketidakadilan itu. Tetapi saya harus tahu betul apa yang saya lakukan. Dengan meneriakkan suara saya keras-keras melawan ketidakadilan itu, berarti saya menimbulkan amarah dan kebencian seluruh dunia laki-laki Jawa kepada saya. Saya tahu, untuk saya pribadi saya tidak takut dibenci atau dimarahi. Tetapi kalau saya menjadi guru, karena perbuatan itu mungkin saja saya berdiri di muka kelas tanpa murid. Kepada guru yang demikian, orang tidak akan mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Dengan berbuat demikian, saya akan menyinggung kaum laki-laki dalam sifat mereka yang selalu memikirkan kepentingan sendiri. Celakalah mereka yang mengambil tindakan keras dalam keadaan yang menganggap egoisme laki-laki sebagai suatu yang sah dan adil. Jawaban atas pertanyaan saya tentang kapan gadis Islam dianggap dewasa telah saya terima. Bunyinya, gadis Islam tidak pernah dewasa. Bila ia hendak bebas, haruslah dia menikah dulu, kemudian dia dapat bercerai lagi. Kami harus menyatakan diri sendiri dewasa dan memaksa dunia mengakui kedewasaan kami. Hal itu akan kami perbuat juga. Kami tahu Van Kol datang ke sini dengan seorang wartawan yang memberikan laporan panjang lebar tentang perjalanan yang dialaminya bersama Tuan Van Kol. Juga kunjungan ke Kabupaten Jepara dimuat. Dan bayangkan, percakapan ini dan itu bersama Tuan Van Kol dimuat juga. Nah, jadi tahulah orang-orang tentang pandangan kami. Harapan saya sekarang hanyalah mudah-mudahan pengumuman cita-cita kami itu akan bermanfaat bagi perkara kami dan tidak merusaknya. Maka untuk pertama kali, nama saya disebutkan bersama-sama dengan bangsa saya. Dengan bangsa saya itulah, selanjutnya nama saya bersatu. Saya bangga, Stella. Disebutkan senapan dengan bangsa saya. Simpanlah potret ini sebagai kenang-kenangan kepada 3 serangkai. Kasihan 3 serangkai. Rangkaiannya terlalu indah sehingga karenanya harus dipisah. Itu potret kami yang ada yang paling bagus. Di situ wajah kami semua tampak mirip dengan yang sesungguhnya. Potret itu diambil pada hari Natal. Itulah potret terakhir kami bertiga sebagai gadis. Kelompok itu menurut pikiran saya sangat sedih. Mula-mula sangat bagus. 3 buah kalbu bersama-sama tertancap pada satu tangkai. Dan sekarang sebuah dipatahkan. Akan sembuhkah luka-luka itu nanti? Saya tidak tahu. Darahnya masih akan keluar bila tersentuh sedikit saja. Aduhai Stella, kami tidak tahu betapa kami merindukannya. Hanya mengingatkan kami kepadanya, semuanya berbicara tentang kekasih kami. Kami sekarang sudah merasa sangat tua. Masa lampau rasanya sudah berabad-abad terletak di belakang kami. Padahal belum sampai setengah tahun yang lalu dia meninggalkan kami.